Oke, coba bayangin deh, Grand Prix Brazil, salah satu balapan paling penting di kalender Moto3. Suasananya tegang banget, pertaruhannya tinggi, dan di tengah semua itu, ada seorang rookie yang baru aja melakukan sesuatu yang bikin seluruh pedok hening seketika. Nah, yang bikin aneh tuh, ini bukan pemandangan di garasi tim yang kalah loh. Ini reaksi dari garasi KTM, salah satu tim paling dominan di sana. Mereka bukan lagi ngerayain, tapi malah kaget, bingung, bahkan kelihatan frustrasi. Aneh kan? Lihat reaksi kayak gitu waktu lawan kamu cuma finish ketiga. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lintasan sampai bikin para petinggi pabrikan raksasa Eropa ini kayak mau ngadain rapat darurat? Ini tuh bukan cuma soal kehilangan satu posisi podium, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Untuk menjawab itu semua, kita harus putar waktu sedikit. Balik ke momen paling krusial, lap terakhir balapan yang penuh drama itu. Disinilah semua kepanikan itu bermula. Jadi, di satu sisi, kita punya Alvaro Carpe dari tim raksasa KTM. Di sisi lain, Veda Ega Pratama, anak muda 17 tahun dari Indonesia. Wah, ini benar-benar pertarungan klasik kan? Raksasa lawan pendatang baru, memperebutkan satu tempat di podium. Dan disinilah kejeniusan Veda mulai kelihatan. Para komentator aja ngiranya dia udah capek. Mereka lihat dia sedikit ngendorin gas, dikira, wah, habis nih tenaganya setelah balapan panjang. Padahal, itu semua cuma akal-akalan. Veda itu nggak kelelahan, dia lagi berburu. Dia sengaja mundur buat ngamatin lawannya, cari celah, dan nyiapin satu jebakan yang sempurna. Oke, biar ngerti serangannya, kita harus kenal dulu sama yang namanya late braking. Gampangnya gini deh, ini tuh salah satu manuver paling nekat di balapan motor. Kamu tuh intinya taruhan bisa ngerem lebih telat dari lawan pas mau masuk tikungan. Risikonya bisa keluar lintasan, tapi kalau berhasil, wah, udah deh lawannya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gini nih cara Veda ngelakuinnya. Pas masuk sektor terakhir, dia manfaatin slipstream, ya, ngumpet di belakang motor Carpe, biar dapat kecepatan ekstra. Terus, pas di tikungan terakhir yang sempit dan licin itu, bam! Dia nyerang. Dia bejek tuas rem sampai mentok, maksa motornya nyelip dari dalam. Manuvernya itu bersih banget, sampai Carpe bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Pas dia sadar motor Veda udah di sampingnya, ya, udah telat. Nggak ada ruang, nggak ada waktu buat balas. Bener-bener overtake yang cerdas dan, ya, pastinya nyesek banget buat Carpe. Jadi, pertanyaannya, gimana ceritanya seorang rookie umur 17 tahun bisa ngelakuin manuver secerdas itu? Ini bukan cuma soal nyali loh. Ini kombinasi yang pas banget antara kejeniusan pembalap sama keunggulan teknologi motornya. Ada dua faktor utama di sini. Pertama, ya jelas, Vedanya sendiri, otaknya yang cepet dan mentalnya yang tenang banget di bawah tekanan. Terus yang kedua, motornya Honda NSF 250 RW. Yang ternyata punya beberapa senjata rahasia. Coba kita bedah ya. Pertama, aerodinamika. Tim Veda itu ngerancang bodi motor yang super ramping, pas banget sama postur badannya. Ini bikin hambatan udaranya makin kecil, jadi di trek lurus ya makin kenceng. Kedua, mesinnya. Mereka pakai engine mapping baru yang bikin tenaganya keluar halus banget. Nah, di sirkuit Brazil yang licin, ini penting banget buat dapat traksi maksimal pas keluar tikungan. Ini kunci buat nyalip di akhir tadi. Kemenangan ini itu lebih dari sekedar poin kejuaraan. Ini tuh kayak sebuah pernyataan, sebuah guncangan buat tatanan yang udah lama ada di dunia Moto3. Soalnya gini, selama ini kan Moto3 itu kayak dikuasai sama pabrikan-pabrikan Eropa. Tim kayak KTM, terus saudara-saudaranya CF Moto sama Gas-Gas, yang mereka-mereka inilah yang ada di puncak terus, yang jadi patokan buat tim lain. Nah, di tengah dominasi mereka, Honda tim Asia itu seringnya cuma dianggap ya, tim pelengkap aja. Ikut balapan, ya ikut, tapi jarang dianggap ancaman serius. Sampai podium Veda ini mengubah semua cerita itu. Nah, ini dia kenapa KTM panik banget. Mereka tuh bukan cuma kalah, tapi dikalahin sama seorang rookie dari tim yang mungkin mereka anggap enteng, pakai taktik yang cerdas banget pula. Ini udah bukan balapan biasa, ini sinyal bahaya kalau dominasi mereka bisa-bisa goyah. Dan reaksi mereka cepet banget. Mereka langsung ngubuk-ngubuk data telemetri Veda, nyoba ngebedah gimana caranya dia bisa konsisten banget melakukan late braking dan jaga kecepatan lapnya selama balapan. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Tapi pada akhirnya, cerita ini bukan cuma soal data sama mesin kan? Ini tentang seorang anak muda yang benar-benar mengguncang dunia balap motor. Coba deh, kita berhenti sejenak dan ingat-ingat lagi angkanya. 17!
taktik sejenius itu, mental setenang itu di bawah tekanan, dan eksekusi semulus itu datang dari seorang remaja yang baru aja mulai karirnya di panggung dunia. Luar biasa. Dan tentu aja seisi pedok langsung ngeh. Mereka ngasih Veda julukan baru yang pas banget sama penampilannya yang meledak-ledak. Roket dari Wonosari. Keren kan? Menggambarkan kecepatannya sekaligus asalnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Veda udah ngebuktiin kalau dia bukan cuma numpang lewat. Dia itu penantang sejati. Predator baru yang udah ngerasain podium dan sekarang pasti lapar buat lebih banyak lagi. Jadi pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah Veda bakal jadi ancaman, tapi siapa mangsa dia berikutnya. Sebuah babak baru yang seru banget di Moto3 udah dimulai, dan sekarang semua mata tertuju pada roket dari Indonesia ini.